Maka kita tegaskan teman-teman, ayya syakhsin idda'a annahu mahdiyun au yubaya' bi annahu mahdi. Siapa saja yang mengaku dia Mahdi, siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi, antum tinggal tanya, boleh nanya ini, punya nggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fahuwa mudda'i wa huwa laysa bimahdi. Nah, ilmu ketiga, ilmu al-maqadir. Ilmu keempat, ilmu huruf. Hafalin lagi. Ilmu al-bad'i. Apa artinya? Masa lalu, alam-alam masa lalu. Terus kedua, misak, piagam alam semesta, syahadat alam semesta, bahasa alam semesta, bahasa tumbuhan, segala macam. Maka dia bisa bicara sama Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya. Katanya masuk kamar, tahu-tahu di masjid ketemu. Jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh seorang kiai, masih hidup. Tapi udah pindah, bukan di sono lagi. Saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si muridnya ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh, kapan dia masuknya? Ini namanya mecah badan. Itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbih, kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah ke Al-Quds? Belum ya, ke Mesir? Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah Anda pernah sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Lewat darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf, lalu tarabahu, mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafs ya. Dan itu tidak dosa karena masih dalam sisi khatarat, lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya, bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu alal ma, bisa jalan di atas air. Ya. Oh, ini banyak ini. Kalau jalan di atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Jalan di atas udara, itu udah banyak deh ya. Saya nggak bisa sebut. Mulai dari yang wali Allah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah. Langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni, ya. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, al-muallif kitab ini Al-Hakim Tirmizi, kata Al-Attar dalam kitab Tabaqatnya,
mulazamah dengan Nabi Khidir 3 tahun setiap ba'da subuh. Ba'da subuh dia duduk, orang nggak ngelihat. Kalau ahli marifat bisa lihat dia, bahwa dia lagi ketemu dengan Nabi, kadang zahir, kadang batin. Kadang hilang, kadang kelihatan. Kayak gitulah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, lalu itu zahirnya yang terlihat. Lalu kalau kita ketemu, apa yang dia bicarakan? Kalau dia betul-betul wali, kalau walinya wali khatmul awliya, maka semua ilmu ini ada 4. Kalau dia kutub atau abdal, budala, maka mungkin salah satunya atau setengahnya, gitu. Ada beberapa macam ilmu yang sering mereka ceritakan, ilmu badi. Jadi bukan hanya ngomong zikir mursyid, ya, mursyid biasa. Kalau mereka ngomong apa? Ilmu badi, ilmu mengenai masa lalu. Jadi perbedaan ahli hakikat dengan ahli zahir syariat, ahli hakikat berbicara masa lalu sampai ke alam qadim. Sebenarnya ahli kalam nggak menyebut qadim itu alam, tapi dalam tradisi tasawuf boleh disebut alam. Kalau ahli kalam berhenti di azali, alam azali. Kalau qadim nggak disebut, hanya disebut mungkin daerah al-qadimiyah, ranah qadim. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi mereka ini ngerti, antum dulu ruhnya tiupan keberapa, namanya siapa, dulu kemana aja, itu dia ngerti tuh. Saya ngerti nggak? Enggak. Maka saya bukan mereka. Oke? Saya bukan khatmul awliya. Jadi jangan salah paham. Saya cuma menyajikan ini supaya antum nanti kalau beliau keluar, beliau muncul, antum bisa mengenalnya. Jadi walaupun 1 juta orang membaiatnya jadi Imam Mahdi, kalau dia nggak ngerti ilmu ini, batal kemahdiannya. Paham? Ya, sekarang banyak nih yang ngaku Mahdi, betul? Ilmu pertama yang dikuasai apa? Ilmu bad. Oke, Hamzah ya. Ilmu bad'i ya. Ilmu masa lalu. Kalau diurut ke belakang, alam janin, alam ruh, alam azali, lalu qadim. Ada ngerti semua tuh. Baik. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kita di sini dikasih nama. Benar nggak? Dan kita cari nama loh. Kuliah cari nama nggak? Nama doktor, nama MA, nama LC, nama SAG, apalagi SHI, SH ya, macam-macam ya, SSI, sarjana, semua ilmu. Untung begitu, ada yang nulis soal sarjana susah hidup, nah, kan susah juga tuh. Jangan sampai ya. Kita mau cari nama, maka ditambahin di depan kah, di belakang kah. Ada yang di belakang, MA, LC, PhD, ada yang di depan doktor, kiai, syekh, mursyid, itu cari nama semua itu. Tapi ada nama, ketika roh ditiupkan ke badan, maka muncullah nama. Nah, nanti dikasih hadiah nama itu. Siapa yang punya hak ngasih hadiah? Nabi Muhammad dan Imam akhir zaman. Dan saya juga bukan orangnya. Dia tuh nggak bisa minta nama itu ke saya. Ya, semoga nanti ketemu mereka. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua ya, ilmu maqadir, ilmu mengenai rahasia takdir. Pada dasarnya Nabi, wali itu nggak tahu takdir. Tapi kalau Allah kasih tahu, bisa tahu nggak? Bisa tahu. Jadi dia ngeliat antum nih, Ridwan nih, itu langsung ketahui meninggalnya kapan, tinggalnya gimana tuh ngerti beliau kata. Kok bisa begitu? Ya beliau dikasih tahu. Kalau beliau tahu enggak, dikasih tahu ya. Gitu. Nanti husul khotimah, apa suul khotimah tuh ngerti dia udah. Ini bakal lama nih, ini istiqomah nih, ini enggak, itu beliau tahu.
Nah, yang ketiga apa? Jadi maqadir itu masa depan ya. Bad'i masa lalu. Jadi dia ngeliat tuh siapa yang udah masuk surga, masuk neraka, gitu dia ngeliat tuh dah. Ya, ilmul misak. Misak ini kalau diterjemahkan perjanjian alam semesta, syahadat alam semesta, atau piagam-piagam alam semesta. Nah, ini ilmunya nih. Dan yang terakhir apa? Ilmul huruf, ilmu huruf. Nah, di ilmul misak, orang kalau dapat ini, Allah nanti kasih izin dia bisa mendengar suara alam. Ya. Bisa dengerin suara zikirnya benda gitu. Subbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ini yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Tijani yang saya pernah bahas sebelumnya, bahwa pada diri manusia ada ar-ruhul kudusi. Di samping ada ruhul hayawani, roh hidup, roh seperti binatang. Kita punya roh hayawani. Lalu Allah tiupkan yang suci itu namanya ruhul kudusi. Ruhul kudusi itulah yang merindukan Allah. Dia itu yang pengen ketemu Allah. Dia itu merindukan kekasih-kekasih Allah. Ruhul kudusi. Kemudian kalau di ini apa? Di benda-benda ini masih ada ininya loh, nyawanya loh. Tapi bukan seperti nyawa kita. Dia berzikir juga. Cuma kalau antum diperdengarkan kan bisa separuh-separuh gila antar. Kesini ada suara, ini sudah suara kan pusing tuh. Ya. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita sebagai manusia yang normal, kita tidak mendengar itu. Kecuali antum sudah di atas normal. Ya, kalau orang ini belum siap nih, ya separuh-separuh majnun ntar, ya sebenarnya dia nggak gila, dia kayak orang gila. Nah ini yang kita sebut dengan majzub, orang yang diliputi syauq ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru meninggal barusan Al Habib Ja'far, ya Habib Ja'far ya benar ya, Habib Ja'far. Nah, itu kan beliau kadang-kadang ngomongnya jelas, kadang-kadang ngomongnya gak jelas. Nah, kalau lagi jelas itu, di situ orang bisa ngambil faedah dari beliau. Jadi beliau sisi keguruannya, kemurfidannya itu muncul kalau lagi sadar. Tapi kalau lagi saker, lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta, itu nggak bisa dijadiin contoh. Nggak kuat kita. Ya, Allah marhamhu, wa'afi wa'afanhu. Ya. Nah, lalu ada sifat zahir mereka, sifat karakter fisik. Ya. Fal qasdu, apa arti qasdu? Sederhana. Qasdu ini bukan berarti dia nggak boleh kaya. Qasdu ini artinya apa adanya, nggak takalluf. Ya. Wal hadi, ya, mengikuti petunjuk, wal haya, malu, jadi dia malu ngusir orang gitu. Kayak Nabi, kalau ada sahabat lama-lama duduk di rumahnya kan gak berani ngusir. Kalau saya kan berani ngusir ante, pulang berani kan kita. Baik. Yang berikutnya isti'malul haq fi madaqqa wa jalla, menerapkan kebenaran dalam hal yang halus ataupun yang zahir. Sakhawatin nafs, ya, jiwanya apa, humble, easy going, jadi nggak ribet. Ya, sama orang yang setelan tinggi dia bisa tinggi, sama setelan rendah dia bisa rendah. Wahtimalul adza, mau memikul masalah orang. Kalau Imam Mahdi, masalah orang sekarang apa? Kebanyakan masalah orang bukan di fulus yang diurus. Masalah orang kematian. Jadi
Al-Imam Al-Mahdi itu salah satu gelarnya adalah Sayyidul Arwah. Maka ruh yang matinya husnul khotimah itu pasti diurus sama dia. Beliau super sibuk gitu, ya, setiap hari. Nah, kalau orangnya nggak dikasih hiburan zahir oleh Allah, itu kayak orang mabuk. Baik. Warahmah, penyayang sama semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Wan nasihah, tulus, kalau ngasih tahu orang itu tulus. Salamatus sadr. Apa salamatus sadr? Tidak menyimpan dendam, hatta kepada orang yang nyakitin dia. Teman-teman, ini jangan disalahpahami, tidak pernah tersakiti, bukan. Kan ada kita disakiti. Hati kita menjerit karena dizolimi. Jeritan itu didengar Allah enggak? Nah, itu udah sampai ke Allah. Tapi kewajiban kita adalah, ya sudahlah, saya lepaskan. Ini disebut salamatus sadar. Tapi yang tadi sudah naik ke Allah belum? Sudah naik, maka hati-hati, jangan pernah nyakitin orang. Ya, nyakitin yang sesuai di jalan, ya, kecuali nyakitin yang benar, supaya kita nggak salah lalu kita lakukan hal itu, supaya nggak terjebak kepada kesalahan lagi, kita marahin orang itu. Itulah yang cerita. Husnul khuluq ma'allahi fi tadbirihi. Bagus adab akhlaknya kepada Allah dalam mentadbir. Nah, ciri-cirinya selalu menerima takdir. Kayak sekarang nih. Takdirnya Allah, virus berkembang nggak? Nggak boleh. Kalau wali itu, ciri-cirinya nggak boleh dia doa, ya Allah angkat virus. Nggak. Kecuali sebagai manja-manja. Si wali ngomongnya gimana? Ya Allah, beri kami kesabaran. Kuatkan kami. Sehatkan kami. Paling gitu doanya. Jadi ini nggak akan doa, ya Allah angkat. Yang doa begitu, wali biasa. Wali am. Wali umum, ustadz biasa. Ya kayak kita-kita inilah ustadz biasa. Ustadz kampung. Ya. Kita kan masih doa begitu, ya nggak? Disindir oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Al-wail, fal-wail. Celaka, celaka. 3 kali beliau ngomong. Orang yang ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, tapi tidak meridhoi takdirnya. Sekarang Allah maunya apa? Virus berkembang, mau terserah. Kata siapa nih? Kalau di TV itu yang YouTuber nih, Mardigu itu ya. Ya cerdas sih. Cuma kalau ngikutin pikiran dia terus kan pusing juga kita. Ya, otak konspiratif terus. Kita akhirnya nggak ada yang pernah percaya sama perintah, nggak percaya lagi sama ulama, nggak percaya lagi sama apa yang terjadi. Nanti hidup dalam bayang-bayang. Semuanya itu konspirasi. Udah capek juga. Iya, emang dunia ini nol aja enggak. Kita tahu kok terkonspirasi. Cuma kadang-kadang mending nggak tahu daripada tahu. Iya kan? Bener nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu, pura-pura bego aja, udah kan nggak ada masalah. Ya. Banyak kok orang-orang yang nggak tahu, aman aja. Sekali tahu, was-was. Orang kalau udah was-was, imunnya jatuh. Nah, itu kaitan psikologi orang dengan dirinya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya. Terus wa ma'al khalqi fi akhlaqi, mereka juga bagus adabnya kepada makhluk. Orangnya santai. Kalau bahasanya dia tinggal di Melayu, gaya Melayu dia. Tinggal di Betawi, gaya Betawi dia. Tinggal di Jawa, gaya Jawa dia. Tinggal di Arab, gaya orang Arab dia. Kira-kira begitu. Jadi ngikutin mizah fi kulli sya'nin, ya, dimanapun dia ada, dia ngikutin candaan ala mereka. Nah, lalu sudah dibahas sebelumnya. Ini biar hangat aja nih ya. Nah, ini perlu antum hafalkan. 4 ilmu yang keluar dari mulut wali. Dan ini aja nih. Hafalin lagi. Ilmu bad'i. Apa artinya?
masa lalu, alam-alam masa lalu. Terus kedua, misak, piagam alam semesta, syahadat alam semesta, bahasa alam semesta, bahasa tumbuhan segala macam. Maka dia bisa bicara sama pohon. Nabi ketika jalan di bebatuan Mekah, pegunungan Mekah, apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Belum diangkat jadi Rasul tuh, udah dipanggil Nabi. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau karena mengerti bahasa pohon, tumbuhan, bebatuan, nggak kaget. Kalau antum kan nggak kuat, ya. Orang dikasih tahu di sini ada macam-macam aja udah ketakutan, ya. Maka anak privat pada kabur. Semester kemarin nggak ada yang balik. Ditambah ada pandemi yang kedua banyak jinnya. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah ya, udah aman. Kayak gitu minta kasyaf. Gila nanti. Jadi udahlah ya, kalau emang nggak siap nggak usah minta kasyaf. Minta zikirnya aja. Minta istiqomahnya. Maka nahnu natlubul istiqamah. La natlubul karamah. Kita minta istiqomah, nggak minta karamah. Kalau sudah istiqomah, nanti karamah dapat. Gitu. Kalau orang mau cari karamah, nanti jadi dukun. Uskun. Ustadz plus dukun. Mau begitu? Penampilan ustadz, kiai. Tapi dalamannya kahin, ya, dukun. Nah, ilmu ketiga, ilmu maqadir. Ilmu keempat, ilmu huruf. Maka kita tegaskan teman-teman, ayya syakhsin idda'a annahu mahdiyun au yubaya' bi annahu mahdi. Siapa saja yang mengaku dia Mahdi, siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi, antum tinggal tanya, boleh nanya ini, punya nggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fahuwa mudda'i wa huwa laysa bimahdi alladhi kunna nantazirhu. Itu bukan Mahdi yang kita tunggu. Ya, bukan Mahdi yang kita tunggu. Baik. Walau kana lahu atba' miliarat, ya, walaupun dia punya pengikut jutaan miliaran orang, kita nggak ada urusan. Karena Nabi Muhammad waktu berjuang di Madinah awal tahun pertama kedua, Ahlul Badar cuma 313. Berarti Al-Mahdi dan Mahdiyin pengikutnya nggak banyak. Ya, nggak akan banyak. Oke. Belakang-belakangnya udah lah ya. Sama juga tuh. Nah, sekarang kita masuk Khatmul Aulia. Halaman 188. Maghrib jam berapa? Selama ya. Ya, 1 jam ya. Bismillah, bismillah. نقرأ الفاتحة ونهديها إلى الإمام الحاكم الترمذي. الفاتحة. Ya. Jika Al-Mahdi itu 4 penciriannya tadi, jadi perangkat ilmu ini ada 4. Kalau ada orang yang diberi 1 saja, berarti dia wali besar. Kubara, kibarul awliya. Misalnya dia diberi ilmu al-bad'i, wali besar. Ilmu al-maqadir aja, wali besar. Ilmu, apa tadi? Misak, atau ilmu al-huruf. Makanya saya minta Sidi Musa untuk mengkopikan kitab, apa judulnya? Ar-Raqim apa? Yang Al-Jili. Ar-Raqim itu loh, yang Al-Kahf war-Raqim. Nah, nanti kita mengkaji ilmu huruf di sana berdasarkan kitab itu.
Bukan berarti kita mau jadi wali, nggak. Kita mau tahu ilmunya wali itu, ilmu hurufnya gimana gitu. Ini dia. Kecil ya, kecil banget. Ini nih. Cuma ya hasilnya burak-burak ini ya Musa ya. Gak apa-apa lah. Lumayan. Sekitar 30-an halaman. Nanti dicari ya. Sesekali kita bedah, walaupun tidak bedah mendalam. Ilmu huruf. Jadi bismillah. Kenapa baknya, alifnya panjang? Ya kan? Panjang nggak alifnya? Kenapa ada titik? Apa itu ilmu titik? Nah, ini semuanya ada di situ. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanad al-muttasil al-musannif qala khatmul awliya qala lahu qailun. Ada yang bertanya. Wa ma sifatu dzalikal wali? Apakah karakter dari khatmul awliya tersebut? Khatam wali ya. Allazi lahu imamatul wilayah wa riyasatuha wa khatmul walayah. Boleh dibaca wilayah atau walayah. Yang mana miliknya lah kepemimpinan, keimaman, dan khatam penutup kewalian. Nah, apa aja karakternya? Kalau kemarin itu ilmu yang dia punya, lalu pencirian yang zahir-zahir. Sekarang di dalamannya itu apa aja? Gitu ya. Batin mereka itu apa? Qala, jadi di mana dia? Kalau Nabi setinggi apa, dia posisinya di mana? Jadi wali itu mungkinkah melebihi Nabi? Enggak. Qala dzalika minal anbiya'i qarib yakadu yalhaquhum. Ini rad ala al-wahabiyyah as-salafiyyah alladhina ittahamu hadha al-imam bi'annahu qala al-wali afdal min an-nabi. Jadi imam ini dituduh oleh Salafi, imamnya di Saudi, saya nggak usah sebut nama-nama orang yang menuduh beliau, bahwa Al-Hakim At-Tirmizi meyakini wali lebih tinggi dari Nabi. Apa jawaban beliau? La. Ya. Zalika, makomnya atau sifatul awliya, khatmul awliya itu, minal anbiya'i qarib. Kalau Nabi itu di paling depan, nah dia satu langkah atau satu apa namanya nih, satu telapak lah. Seperti Ibnu Abbas tidak pernah mau beliau satu soft dengan Nabi. Ketika Nabi tarik, dia mundur. Ditarik, dia mundur. Padahal umurnya belum sampai 15 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Nabi terenyuh. Ini anak kok bisa begini? Habis sholat ditanya, kenapa ente mundur? Jawaban beliau yang masih muda belia, tidak pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan Rasulullah. Itu didoain langsung sama Nabi. Ya. Kau peganglah palanya kira-kira begitu kalau kita kayak gemes sama anak-anak sekarang. Ya Allah mafaqih fiddin, gini-giniin kepalanya, tapi langsung jadi alim tuh. Jadi gamparannya guru tuh alim antum jadinya. Oh gemes ya, gemes orang gede sama anak kecil gitu. Gimana ya? Allah mafaqih fiddin wa alim tabi. Ya Allah beri dia pemahaman agama dan beri dia pemahaman takwil atau tafsir. Baik. Yakadu yalhaquhum. Hampir-hampir saja menyamai mereka. Nah, di sini ini salah pahaminya. Kalimatnya yakadu, kan yakadu. Bukan yalhaquhum. Hanya yakadu, hampir. Jadi kalau boleh kita buat isyarat ya seperti itu. Seperti Ibnu Abbas, satu ya telapak itulah, satu jengkal itu dengan Nabi. Dia nggak mau sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruhaniyah beliau, ruh itu kan bersujudnya di atas di bawah aras. Ruhnya para nabi itu paling tinggi. Nah, di antara para nabi itu yang paling tinggi lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
itu bedanya cuma beda jengkal-jengkal doang. Nah, beliau itu di bawahnya Nabi gitu. Seandainya Khatmul Aulia itu hidup di zaman Nabi, para Nabi Israel, pasti dia jadi Nabi. Cuma karena Allah tidak jadikan mereka hidup di zaman itu, maka hanya menjadi wali. Ini yang kita ulang-ulang, tolong jangan disalahfahami, bahwa Sayyidina Isa ketika turun nanti beliau Nabi. Beliau kan Nabi. Tapi pangkat kenabiannya tidak boleh dipakai. Leburlah dalam kewalian al-ummah al-Muhammadiyah. Maka beliau, walaupun seorang Nabi, tapi pangkat yang beliau bawa saat itu adalah Khatmul Aulia. Jadi Mahdi, Khatmul Aulia, juga siapa? Nabi Isa, juga Nabi Khidir. Nabi Khidir Nabi. Tapi pangkatnya sekarang bukan sebagai Nabi, karena Nabi sudah, apa kata beliau? La nabiyya ba'di. La nabiyya min ba'di. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Hadis sahih bukan? Sahih, ya. Tidak ada Nabi setelahku. Maka status Nabi Khidir sekarang itu statusnya wali, walaupun beliaunya Nabi. Jadi pangkatnya itu enggak, jadi beliau nggak punya jabatan lah, kira-kira begitu. Mungkin lebih enaknya kita rumuskan, beliau Nabi, pangkatnya misalnya ini udah bintang 3 nih, tapi nggak akan dikasih jabatan kasat gitu. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih di kalangan umat Nabi Muhammad. Bukan berarti beliau lebih tinggi dari Nabi Isa, enggak. Kita nggak ngomong gitu juga. Nah, itu Allah yang tahu. Ya beda-beda langkah itu. Qala fa aina maqamuh? Nah, di mana maqamnya? Fi a'la manazilil awliya. Wali-wali paling tingginya beliau, gitu. Wa fi mulkil fardaniyah, di kerajaan keesaan Allah. Nah, istilah fardaniyah ini boleh disebut yang kalau kita bahas kemarin ahud. Ya. Ahud ya. Bahkan di atasnya lagi azali. Jadi fardaniyah itu keesaan Allah sendiri. Saya mau tanya, Allah masih sendiri nggak? Allah masih esa nggak? Serius? Antum bilang enggak, asyrakta billah. Yang bilang Allah sekarang sudah nggak sendiri, dia musyrik. Kok bisa begitu? Apakah boleh dibandingkan antara Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada dengan dirinya, dengan kita mungkinul wujud, yang adanya kita dibuat ada? Sebanding nggak? Nggak sebanding, maka wujudnya Allah tetap sendiri. Yang lain itu bayang-bayang Allah semua. Hembusan Allah semua. Cahaya Allah semua. Tuh, wujudnya tetap sendiri. Bahkan alam semesta itu bagian dari fi'lullah. Perbuatan Allah. Yang mana zatnya esa. Zat itu tetap sendiri. Maka saya ulang lagi. Sungguh aneh ya. Sungguh betul-betul fi ghayatil jahal wal ghaba man qala bi an la adri bi anna al arsh makhluq aw ghair makhluq. Ya, tafham kalami? La utarjim. Wa qad infarada fi wahdaniyatihi wa munajatihi kifahan fi majalisil mulk atau malik ya. Wahadayahu min khazainis sa'i. Wali itu, wali Khatmul Aulia ini, tidak ada wali yang lain yang menyertainya dalam memahami, menyelami makom wahdaniyah. Ya, nggak ada. Maka munajatnya, ya itu jadi kalau Allah itu punya majelis, itulah dia langsung di majelisnya Allah. Semoga kita diajak oleh beliau-beliau itu ya. Amin. Wahadayahu, dia dapat oleh-oleh min khazainis sa'i, dari
perbendaharaan sa'i. Ya, sa'i ini usaha secara harfiahnya. Nah, tapi secara maknawi bukan itu. Khazainus sa'i itu salah satu istilah. Apa itu? Innama hiya salatsu khazain. Ada 3 khazanah, 3 perbendaharaan Khatmul Auliya. Pertama, al-minan. Lil auliya, itu untuk semua wali. Maka semua wali itu dikasih minan. Apa arti minan? Anugerah rohani. Jadi setiap wali itu punya sir. Bisa sirnya di nama Allah, Ismul Azam Allah. Bisa di Rahman, bisa di Rahim, bisa di Hu, bisa di La ilaha illallah, bisa di Sholawat. Nah, itu setiap wali itu punya. Nah, begitu, itu maksud lebih kurang ya. Ada yang dapat rahasianya di sholat, ada yang dapat rahasianya di silaturahim, ada yang dapat rahasianya di dakwah, ada yang dapat rahasianya di wirid, nah, macam-macam. Wa khazainus sa'i li hadzal imam al-qa'id. Nah, ada juga khazainus sa'i itu hanya bagi imam pemimpin ini, yaitu Khatmul Auliya. Nah, adapun yang paling tinggi yang mereka warisi dari Nabi, tapi itu hanya untuk Nabi, khazainul qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pemberian Allah untuk semua wali. Coba lagi. Al-Imam Al-Qaid, yaitu Khatmul Auliya, disebut khazainus sa'i. Nah, khazainus sa'i ini boleh diartikan juga perbendaharaan dunia akhirat. Boleh juga diartikan ini perbendaharaan yang dulu disimpan oleh Sayyidina Sulaiman. Maksudnya gimana? Nanti kalau Imam Khatmul Auliya ini, beliau memerintah mentadbir bumi alam semesta, maka nanti nggak ada lagi kemiskinan. Nggak ada lagi penyakit. Dajjal berapa tahun di bumi? 40 hari, tapi seperti 40 tahun. Kenapa? Hidup manual dan penuh dalam ketegangan. Nggak tahu nih, ini zaman kita apa enggak nih? Jangan mikir masih lama. Ilmu dunia udah tua, udah 1400-an sekian. 1402 berapa? 30? 1443. Ditambah 13 tahun Nabi di Mekah. Antum hitung aja. Ya. Udah dekat ini. Ya, kalau dihitung 1.500 tahun, walaupun riwayat mengenai 1.500 itu bermasalah, cuma ahli huruf, ada ahli adat, itu kemudian menjadikan itu untuk kehati-hatian. Nah, kenapa? Karena semua hadis mengenai Mahdi itu udah banyak yang dhaif tentang angka. Dulu ada yang tahun 200-an, mi'atain. Ana ba'dal mi'ah. Lalu Imam Suyuti datang. Kata Imam Suyuti, wah itu mungkin ba'da alfa mi'atain, setelah 1200. Ini udah berapa nih? 1200, enggak kejadian juga. Berarti barangkali setelah ini. Saya melihat ilmu ini udah mulai muncul. Ilmu ini sebagian. Barangkali ini zamannya. Ya, ilmu yang 4 tadi itu loh. Udah mulai muncul. Dan sekarang ya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin lah. Udah deket. Ya. Nggak nakut-nakutin, memang saya mau menakuti kalian semua. biar serius lagi ngaji ma'rifatnya. Biar nggak bernostalgia lagi dengan kajian-kajian ilmu alat. Ilmu alat itu hanya sekedar menghantarkan kita ke ilmu ini. Ilmu takhrij, ilmu isnad, ilmu bahasa. Jangan lagi bernostalgia dengan, wah saya hafal matan ini, matan itu. Betul, itu bagus. Tapi kita harus punya ilmu ini supaya nanti nggak salah. Ya, itu tetap dipakai. Ya, baik. فهذا ختم الأولياء مقامه من خزائن المنن ومتناوله من خزائن القرب فهو في السعي أبدا فمرتبته ها هنا ومتناوله من خزائن الأنبياء
alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi beliau perbendaharaannya ini diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ringkas saja terjemahan kayak tadi. Wa qad inkashafa lahu al-ghita' an maqamil anbiya. Nah, tersingkaplah tutupan baginya, bagi Khatmul Auliya, mengenai makom para nabi. Jadi yang tahu makomnya nabi itu beliau. Nah, saya pernah cerita, Nabiullah Ibrahim itu dimi'rajkan ruhaninya, bukan badannya. Waktu kapan? Waktu dibakar. Nabi Musa saat pingsan. Nabi Yunus saat tenggelam. Nabi Muhammad SAW sama senda-sendanya ikut. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ketika beliau turun, itu tempat tidurnya tadi itu masih hangat. Bagaimana kecepatannya itu. Nah, hal ini akan terjadi lagi kepada sosok Al-Mahdi. Jadi Mahdi itu antum bisa tanya, dia ruhaninya pernah mi'raj nggak? Kalau enggak, dia wali palsu. Ya, dia Mahdi palsu. Di rohaninya mesti mengalami mirip-mirip Nabi, walaupun tidak persis. Kenapa? Ini yang dimaksud di bab ini. Inkashafa lahul ghita' an maqamil anbiya. Jadi dia bisa mengakses makamnya para nabi. Dia ngerti, Nabi Muhammad tuh di sini, Nabi Musa tuh di sini. Walaupun dia tidak Allah izinkan melewati makam para nabi, tapi dia tahu, dikasih tahu oleh Allah. Lalu ada pertanyaan, ya. Fahal takhafu hadhihi at-tabaqah min al-awliya ala anfusihim. Wali-wali mereka ada perasaan cemas enggak sama dirinya? Dijawab lagi sama beliau, khauf an maza. Jawaban pertanyaan. Takut dari apa, bro? Gitu. Wali kan la khaufun alaihim walau yazanun. Tapi antum ketemu wali, itu dia masalah rezekinya masih masalah loh. Serius, rezeki itu bikin masalah. Makanya wali-wali itu jika masih hidup di dunia, ketika dia ingin membantu murid-muridnya dengan doa-doanya, itu kadang-kadang tertahan. Kenapa? Yastaghil bimasail rizq. Karena dia masih bermasalah sama rezeki, itu normal. Hatta Nabi, sehingga Nabi juga begitu. Nabi kalau nggak dijamin 1/5 dari harta rampasan perang, nggak mungkin bisa punya istri sebanyak itu. Itu pun lebih banyak dikasih ke orang. Istrinya belum sempat sarapan, tiba-tiba ada mama datang bawa anak 3. Aisyah kemudian ngasih aja, no. Nabi pulang, ada to'am, ya, wahai Humairah, kata Humairah, Sayyidatuna Aisyah, la ya Rasulullah. Tadi ada perempuan datang, bawa 3 anak, saya nggak tega, saya kasih aja semua, sisa 3 biji. Kata Nabi, udah saya puasa deh. Antum siap nggak begitu? Maka sekarang latihan, kalau nggak siap puasa, latihan dulu ngurangin makan. Ya, supaya tahu nanti begitu kan. Bukan nyiksa-nyiksa diri, jangan ya. Jadi apa yang ditakuti oleh wali? Bukan takut-takutan begitu. Itu takutnya di sini. Khauf yang dimaksud di sini adalah kalau yang dimaksud takut kepada Allah, ya. Takutnya ini kalau dibagi kepada semua orang di bumi, maka lawasi'ahum. Tentu itu cukup jadi bekal iman mereka. Jadi wali itu dia batuk aja, batuknya diambil sama orang, itu cukup bagi orang itu, kira-kira begitu ya. Kalau diibaratkan. Nah, kenapa? Di baris keduanya, bagian bawah, fakullu sya'ratin minhu bihiyariha qad akhadathu haibatullah. Karena satu rambut di badannya itu menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak. Ya. Bahkan setiap keringatnya imtala'a min azamatillah. Itu keluar keringat karena takut kepada Allah, ta'zim kepada Allah. Jauh dari kita ya. Wan farada sadruhu wa qalbuhu liwahdaniyatih. Lalu kalbunya fokus hanya bertawajuh kepada
keesaan Allah. Waqtanafathu rahmatullahi wa syamilathu ra'fatuhu. Lalu dia dapat merasakan kelembutan Allah, ya, kebaikan Allah. Fabihima yatasarrafu fi umurihi wa yatabassat. Dengan rahmah dan ra'fah itulah dia kemudian mencoba mengatur alam. Dia berurusan dengan alam semesta. Jadi nggak mungkin wali itu, teman-teman, nggak punya dua sifat ini, ra'fah dan rahmah. Ya. Antum kan senangnya sama wali-wali yang bengis. Ada saatnya bengis itu Umar, tapi fi mahallihi. Tapi Umar kalau disentil sedikit tentang Nabi, matanya langsung meleleh. Disebutkan nama Allah, merinding. Disebut nama Rasulullah, dia bisa nangis. Tapi bukan nangis palsu ya. Nangis itu kata Ibnu Mubarak, beliau meriwayatkan dari imam-imam sebelumnya bahwa al-buka tis'ah. Nangis itu ada 9. Hanya 1 yang karena Allah. Selebihnya riya. Riya karena ingin disebut oleh jamaahnya. Hatinya lembut. Ustadz Fulan hatinya lembut. Ustadz Fulan raqiq. Hati-hati tuh ya. Hati-hati tuh. Maka nangisnya kita harus bersanad juga. Nangis yang bermusalsal. Gimana ceritanya tuh? Ada musalsal bil buka. Dulu guru kita, Kiai Ahmad Marwazi, pas musalsal bil buka, matanya berkaca-kaca doang. Kebetulan lagi ibunya baru meninggal. Tapi beliau nggak tahan baca itu. Beliau cerita, dulu Syekh Yasin waktu mau baca ini matanya berkaca-kaca. Kenapa? Itu musalsal birriwayah. Nangis birriwayah. Ini memang agak susah. Jadi Kiai Muazi akhirnya, karena beliau tahu makom itu tidak mudah, beliau lewat aja. Ternyata kita dapat itu di talqin zikir. Di talqin zikir itu ada. Ya, biasanya muncul. Bahkan dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabila qala haddatsana. Ini masuk ke hadis. Wabila qala haddatsana Hafiz bin Umar qala haddatsana Muhammad ibn Bishr al-Abdi qala haddatsana Umar ibn Asad at-Tamimi an Yahya ibn Abi Katsir. Tambahin Abi, Yahya ibn Abi Katsir. Itu khata' matba'i itu biasa. An Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siru, ya. Sabaqal mufarridun. Mulailah kalian melakukan perjalanan rohani, kata beliau. Kenapa? Sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli ifrat disebut mufarridun telah duluan berjalan. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wa mal mufarridun. Siapakah yang disebut orang yang mufarridun yang duluan itu? Jadi mufarridun itu dia sama-sama sama Nabi, tapi dibandingkan sahabat itu dia duluan nyampe usul ilallah, sampai kepada hadirat Allah. Apa kata Nabi? Alladzina ihtataru, ya. Kalau di sini ihtaru, kalau riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Pada riwayat Ibnu Majah ihtataru. Fi dzikrillah, mereka yang mabuk, asik masuk dalam berzikrullah. Nah, antum udah pernah asik belum zikrullah? Tahu-tahu udah setengah jam gitu, tahu-tahu udah 1 jam. Nah, berarti sudah ada bibit-bibit mufarridun. Gimana? Belum ya? Sama kita ya. Tapi kita dididik selalu supaya tahan. Ya, biasa kan ba'da sholat. Kalau nggak bisa full 1 malam, kita cicil. Ba'da sholat duduk lama. Tahu-tahu udah masuk waktu jam berikut. Yang enak itu ba'da maghrib. Benar nggak? Maghrib tahu-tahu udah isya. Ya. Atau ba'da subuh, tahu-tahu udah terbit matahari. Itu nikmatnya bukan main. Ba'da asar, tahu-tahu sudah datang maghrib.
Nah, coba di waktu-waktu ini diambil, ya. Syukur-syukur kalau bisa sepertiga malam terakhir. Ini mata yang gelap, itu dihidupin aja. Ya'tuna yawmal qiyamati khifafan yada'u dzikra anhum askalahum. Mereka nanti hari kiamat datang itu santai. Khifafan itu kan khifaf pakai sepatu. Jadi orang-orang pada telanjang, dia dikasih pakaian oleh Allah. Kenapa? Zikir mereka memikulkan beban mereka. Jadi nanti zikir itu Allah wujudkan. Bahkan di dalam di barzakh itu Quran yang kita baca Allah jadiin orang. Nah, inilah rahasianya. Kalau wali belum dia masuk ke kubur, satu nafas zikirnya bisa jadi orang. Gitu. Makanya salah satu ilmu aulia itu ya bisa kelihatan di mana-mana. Bisa kelihatan di mana-mana. Nah, saya konfirmasi Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya jadi wali nggak gitu. Nah, beberapa masyayikh mengatakan dia udah diangkat jadi wali, dia udah tobat kan. Makanya beliau itu pernah dilihat oleh beberapa orang, dia di Damaskus tapi kelihatan di wilayah mana gitu. Ibnu Taimiyah setelah dia tobat ya. Wallahu ta'ala alam. Itu Ibnu Taimiyah loh, apalagi Ibnu Athaillah. Apalagi Imam Abdul Hasan Syadzili, nggak usah jauh-jauh. Ya, di Indonesia, Jakarta juga banyak wali. Nah, ini rahasia Allah. Kota-kota besar itu, teman-teman, itu banyak wali di dalamnya. Hati-hati ya. Kota-kota besar itu banyak wali yang nyempil-nyempil di gang-gang itu banyak. Hati di situ. Kenapa kita harus hati-hati? Kita kan selama ini bayangin wali di tengah hutan. Ini kan udah dibantah di sini. Yang meyakini wali itu tengah hutan, nggak suka dunia, nggak menikah, nggak doyan lawan jenis, itu nggak benar. Dia nggak ngerti. La yashummu raihatal walayah, raihatat tariq. Dia nggak pernah mencium harumnya thariqat ini, jalan ini. Wali nggak begitu. Ada emang wali yang uzlah, tapi kebanyakan wali bukan uzlah. Wali itu kemana-mana ketemu. Kadang-kadang mungkin orang yang bersama kita, tetangga kita nggak nyadar kalau dia wali. Ya. Baik. Nah, dalam hadis yang lain kata beliau, wali itu kita baca sanadnya. Beliau qala hadatsana bidzalika ay hadatsana al-Jummani qala hadatsana Sufyan ibn Abi Sahba an Bakr bin Atiq an Salim bin Abdullah an abuhu yani Abdullah bin Umar, ya, an jaddihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kita sebut hadis qudsi. Man syaghalani dzikruhu an mas'alati. Ini versi beliau ya. Kalau di Tirmizi seingat saya, man syaghalani zikri an mas'alati. Kalau di sini, man syaghalani, siapa yang sibuk zikruhu, dengan zikir wirid-wiridnya, an mas'alati, sehingga lupa meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Aku akan beri dia yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Pilih mana? Antum doa atau zikir? Zikir dapat 2, doa dapat 1. Pilih mana? Kalau antum zikir, terbesit kadang Allah kasih. Kenapa? Allah tidak tega melihat ada orang-orang yang di dalam kolbunya menyebut nama Allah, lalu terganggu. Sehingga terbersit dikit Allah bantu. Gak usah jauh-jauh deh. Kita aja nggak lagi berkekurangan misalnya. Keceplosan curhat sama teman. Dia tuh mau bantu loh. Ntar dia sebarin ke siapa, dibantuin. Itu baru makhluk yang senang sama kita. Apalagi sama Khalik. Allah tahu isi kolbu. Maka hati-hati curhat.
Jadi curhat ya. Nanti kalau curhat nanti lama-lama jadi modus. Nah, itu banyak lah ilmu modus itu di luar. Nah, itu jadi proposal hari ini. Proposal kemana-mana. Ya. Bahkan ada pakai foto-foto, ya. Bukan foto Suriah lah, foto Palestina. Jadi udah dikembangin jadi apa? Profesional. Kalau yang kayak kampung kan gini. Pas hujan-hujan, bajunya dibuka, terus jalan-jalan depan gitu. Itu fundraising juga tuh. Cara fundraising yang memilukan gitu. Kalau sekarang di pertigaan-pertigaan ada yang manusia apa namanya? Yang pakai warnanya itu metal ya. Nah, itu bagian dari filantropi apa fundraising gitu ya. Tapi itu terlarang ya teman-teman, jangan. Wal mashghul bi dzikrihi an mas'alati hadha mahalluhu minhu wa nawaluh. Fa kaifa bil mashghul an dzikrihi bihi ya. Waduh, berat ini yang jelasinnya. Jadi orang yang mashghul bizikrihi karena mengingatnya sehingga tidak sempat meminta kepadanya, udah begitu fasilitas dari Allah. Allah beri dia apa yang diminta oleh orang yang meminta. Fakaifa, bagaimana pendapatmu al-mashghul an dzikrihi. Jadi ini kalau dibuat tingkatan, masalah minta, doa, zikir, yang ketiga musyahadah. Musyahadah. Tingkatan pertama apa? Jadi tingkatan wali pertama, wali umum. Wali umum itu minta. Wali am. Semua hamba Allah yang beriman, wali umum. Di antara mereka nanti ada yang soleh, ada yang kurang gitu. Yang soleh jadi guru apa. Yang nomor 2, mashghul bidzikir. Inilah orang-orang tarekat sufi yang istiqomah, yang ikhlas. Tidak semua tarekat sufi. Orang-orang tarekat sufi yang istiqomah dan ikhlas. Dan yang terakhir, musyahadah. Inilah laduni di situ. Orang-orang ini bahkan masa depannya dikasih tahu. Dia masuk surga, kamarnya gimana, itu kadang dikasih tahu. Ya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang makan Allah.